Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Bahasa Fellowship. Saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, satu-satunya di hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam penyembahan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau bertata hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau terima sukacita surgawi. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Yes Lord, tak patah semangatku, surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes Lord, Engkau kemenangan kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan adalah menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu.
perbuatanmu. Greetings to you from Perth, Western Australia, to my Bindorf family. How are you? It's been a while now since we last saw each other, and I've been talking to Pastor Peter for quite a bit last few weeks, and you know what? I really miss you guys. I really do. And I just can't wait for the skies to be open again. And you know what? I'm just zooming right in. But I wanted to say to all of you here today, I mean, it's unprecedented, and it's tough times. It's affecting a lot of countries. And I've been talking to different people from different nations, and they have all expressed their struggles. But there is one thing I want to say in the midst of all of these, that there is one character of God that doesn't change, and that's His goodness. In the midst of all the adversities, in the midst of the trials, the struggles, the depleting conditions, God is a good God. That is His character, and He never changes. Hallelujah. The Bible says in the book of Hebrews that Jesus is the same yesterday, today, forever. You read the book of Malachi. God says, I am the God and I changeth not. Hallelujah. The consistency of God, the consistency in His character. You can trust Him on that. So Bindorf family, hang in there. And when the day comes and the skies are open, I just can't wait to see all of you. But in the meantime, let's keep each other in prayer. Pray for me. I'll be praying for all of you. And I really hope to see you once again. Stay safe. Be faithful in what you're doing. It might be a tough time for you in the home that you're working in, but hang in there, because the eyes and the favor of God are upon you all the days of your life. Amen. Take care. God bless. Till we meet again. Stay safe. Amen. Oh, puji nama Tuhan, setiap jemaat Bindorf yang saya kasihi, yang saya sungguh-sungguh rindukan. Sebetulnya saya ingin berjumpa muka dengan muka, dan sebetulnya Pastor Peter, saya berterima kasih untuk sebetulnya undangan yang diberikan sejak awal tahun 2020 sampai saat ini. Sudah beberapa kali saya dengan Pastor Peter merencanakan untuk bisa berjumpa dengan jemaat-jemaat Bindorf sekalian, tetapi oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, tapi Tuhan memberikan kepada kita sebuah kesempatan dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya hari ini saya sungguh-sungguh bersuka cita bisa menyambut dan juga menyapa Shalom setiap jemaat-jemaat Bindorf, semua anak-anak Tuhan yang saya kasihi luar biasa. Saya percaya ini adalah momen yang luar biasa Tuhan berikan. Dan sekali lagi thank you untuk Pastor Peter yang memberikan kesempatan, sehingga walaupun saya tidak berjumpa muka dengan muka, tetap bisa melayani firman Tuhan melalui
online ataupun melalui streaming seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sehingga Tuhan sendiri yang mengurapi, dan walaupun kita terpisah dari tempat maupun waktu, tetapi Roh Tuhan sendirilah yang menyatukan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh berjumpa secara virtual, dan kami bersyukur ya Tuhan, hari ini ada kekuatan yang baru dari firman Tuhan. Ada message yang berasal dari hati Tuhan sendiri. Dan saya berdoa, kiranya anak-anak Tuhan dimanapun tempat, walaupun terpisah dari waktu, walaupun terpisah dari jarak, dan juga terpisah dari tempat, kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin, yang tidak bisa dipisahkan melalui ruang, waktu, dan tempat. Karenanya saya berdoa, biarlah Roh Tuhan sendiri yang mengurapi kami beberapa waktu ke depan, dan kami mau serahkan dan membuka hati, roh, dan jiwa untuk menerima firman kehidupan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amen. Puji nama Tuhan. Gitu dong. Walaupun nggak berjumpa secara langsung, tapi semangatnya tetap ada. Oke, katakan sama-sama, hari ini harinya Tuhan. Oke, sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Oh, saya masih lihat ada yang di rumah masih senyum-senyum, hanya lihat kiri kanan, loh kok ternyata nggak ada orang di sini. Justru karena nggak ada orang, kita lebih kuat lagi berkata, ya, sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Haleluya, sama katakan, karena itu saya mau bersukacita. Oh, puji nama Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai benteng doa, saudara. Sama-sama katakan dengan saya, benteng doa. Amen. Karena selama masa-masa corona dan juga musim COVID-19 ini, banyak orang mulai turun, saudara, iman di dalam doanya. Banyak orang sudah berkata, aduh pendeta, musim-musim begini mau doa mau enggak, tetap saja corona nggak lihat orang. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen, mau orang Indonesia, mau orang Singapura, mau orang manapun, kalau sudah kena COVID saja pendeta. Sudah tidak ada pengharapan dan kita pasrah saja apa yang bisa terjadi. Sabar sebentar jemaat sekalian. Saya percaya bahwa walaupun ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa COVID dan juga masa-masa corona, saya percaya Tuhan tetap bertahta. Amen. Tuhan tetap duduk di tahtanya dan memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amen. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya ingin membahas mengenai doa. Karena saat-saat ini sudah ada orang yang tidak percaya lagi berdoa. Namun kita akan melihat bahwa doa adalah segala-galanya di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, mari kita melihat salah satu janji Tuhan Yesus Kristus yang terbesar adalah di dalam Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka yang percaya. Katakan amen. Puji nama Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Dan Yesus menyatakan bahwa ketika kita berkumpul bukan saja secara fisik, tetapi secara iman, secara satu hati, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan ada sebuah terjemahan New Living Translation yang justru lebih menggugah hati, saudara. Dikatakan ketika kalian berdoa, berkumpul di dalam hal apapun di bumi dan melakukan doa kepada surga, maka aku, Tuhan, akan bertindak. Dahsyat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan memerintahkan setiap malaikat-malaikatnya untuk
turun ke bumi dan melaksanakan setiap apa yang kita minta di dalam Tuhan. Amen. Nah, bayangkan saudara, ini hanya 2-3 orang yang berkumpul. Apalagi saya percaya jemaat Bindov lebih dari 2, jemaat Bindov lebih dari 3, jemaat Bindov saya berdoa 100 orang, 200 orang berkumpul berdoa bersama-sama. Pasti dunia ini, pasti bumi ini terasa seperti di surga. Karena Tuhan bertahta dan Tuhan mendengar setiap dupa yang harum, doa yang dipanjatkan. Dan saya percaya sesuatu terjadi ketika Tuhan hadir. Yang percaya katakan yes. Amen. Nah, ini yang saya katakan, kita perlu memiliki benteng saudara, yaitu yang dinamakan benteng doa. Nah, ibaratnya sebuah benteng, kalau Anda pernah pergi ya ke tempat-tempat historis ataupun museum, benteng itu tentunya melindungi kota yang ada di dalam. Betul dong? Benteng yang dibangun melindungi orang-orang yang ada di dalam. Itu maknanya benteng. Supaya musuh dari luar tidak akan menghantam. Musuh dari luar tidak bisa dengan mudah mengalahkan. Dan orang Kristen secara spiritual memiliki benteng yang disebut benteng doa. Amen. Coba kita baca sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Dan karena Mazmur ini begitu kuat saudara, perkataan Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya kita yang beriman akan mendapatkan perlindungan yang luar biasa di dalam benteng Tuhan ini. Masa-masa ini adalah masa-masa corona, masa-masa COVID-19. Dan kita perlu memperkatakan ini saudara. Memberikan kepada kita iman yang kuat dan kita sanggup memiliki kekuatan dari dalam untuk menolak setiap serangan-serangan dari luar. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di dalam lindungan Allah, demikian perikopnya. Ini yang saya sebut benteng doa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Inilah benteng doa. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku. Kita ubah semua engkau menjadi aku. Dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dunia boleh goncang, dunia boleh hidup di dalam ketakutan. Oleh karena bahkan ada yang berkata ini konspirasi. Ada yang berkata ini adalah jadi-jadian manusia. Orang-orang yang tricky ingin menguasai bumi. Tetapi ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji nama Tuhan. Ayat yang kelima, aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayatnya yang ketujuh, oh haleluya, camkan ini. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Puji nama Tuhan. Ayat 8, aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di setiap jalanku. Puji nama Tuhan. 12, mereka akan menatang aku di atas tangannya supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak-anak singa dan ular naga. 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku Tuhan meluputkannya. Aku Tuhan membentenginya. Inilah benteng doa. Sebab ia mengenal namaku, kata Tuhan. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat Bindov sekalian, saya ingin memberikan kesaksian. Mungkin ada yang juga berkata, Pak Pendeta, kemana saja selama ini? Oh, haleluya, saya mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan di dalam pergumulan kehidupan ini. Dan ternyata pada bulan April, saudara, mengarah kepada menuju bulan Mei, ternyata tiba-tiba saya merasa sesak nafas dada, saya merasakan pusing yang begitu kuat, saya merasa sendi-sendi ini begitu lemahnya dan begitu sakitnya. Di situ sampai akhirnya keluarga membawa saya ke rumah sakit karena begitu worry, karena memang masa-masa ini masa yang sukar, saudara. Mereka membawa saya ke rumah sakit, lalu di situ dalam perjalanan ke rumah sakit saya mendapatkan teks. Semua keluarga sudah berpikir, ini tanda-tanda yang mirip. Sesak nafas, pusing, dan begitu keringat dingin dan demam yang tinggi. Keluarga sudah berpikir COVID-19, Corona. Dan di tengah perjalanan, saya mendapatkan teks WA. Sekarang sudah bukan teks lah, ya udah zaman 10 tahun lalu itu teks. Tetapi sekarang WhatsApp. Dan ayo, siapa yang nggak punya WhatsApp? Ayo, ya. Pasti punya kan di handphone. Dapat saya sebuah pesan dari WhatsApp berkata begini, Shalom pendeta-pendeta, bagi para pendeta yang 2 minggu lalu berkumpul, kami sekretariat kependetaan ingin mengumumkan bahwa salah satu pendeta 2 minggu lalu berkumpul bersama-sama terkena dan terjangkit COVID. Sekarang ada di Wisma Atlet. Itu adalah tempat di mana semua pasien-pasien COVID dikumpulkan. Dan positif COVID bagi para pendeta yang berkumpul bersama-sama diharapkan menjaga kesehatan dan menjaga diri. Puji nama Tuhan. Wah, saya adalah salah satu orang yang ada di dalam perkumpulan 2 minggu yang lalu. Di situ otak saya mulai berpikir, mulai berkembang, mulai memikirkan apa yang negatif, apa yang paling buruk bisa terjadi, saudara. Sebelum sampai di rumah sakit, ini dalam perjalanan masih ada teks atau WA yang kedua. WA itu menyatakan begini, terdaftar nama-nama orang yang meninggal dunia karena COVID. Ada 10 atau 20 daftar. Dan ternyata salah satunya adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Grogol. Kendalanya begini, bulan yang lalu, saudara, sebelum saya masuk saya diperiksa di rumah sakit itu, saya melayani jenazah yang meninggal di jemaat. Dan saya membawa khotbah tutup peti. Kendalanya salah satu nama yang ada di dalam daftar teks WA itu adalah orang yang persis sama meninggal di kamar duka sebelah tempat saya melayani rumah duka jemaat saya. Sebelahnya ada jenazah yang meninggal, ternyata dinyatakan COVID. Dan di situ saya mulai membangun sebuah pikiran yang tentunya alami, tentunya masuk akal, pasti. Karena ada 2 peristiwa ini yang terhubung dengan COVID dan bahkan yang satu meninggal dunia, yang satu dirawat di Wisma Atlet, saya terpapar virus corona. Sesampai di rumah sakit, saudara, saya diperiksa bukan dengan dokter kalau saya bilang, tapi dengan astronot. Karena dokternya itu pakai baju seperti mirip astronot, pakai helm, pakai mask, pakai sarung tangan, semua tertutup, hanya tinggal mata yang terlihat. Di situ saya dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang begitu dingin dan begitu sepi karena saya diisolasi dibandingkan pasien-pasien yang lain. Saya merenung di sana dan saya berpikir, Tuhan, apakah ini yang saya harus lewati? Tapi di situ terjadi pertempuran antara pikiran manusia dan iman, saudara. Belum ada hasil karena baru masuk ke rumah sakit, tetapi saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengambil keputusan. Dan ketika saya mengambil keputusan, Tuhan,
apapun ini. Tapi saya mau berpikir secara surga. Tuhan mengasihi aku, dan saya kutip Mazmur 91. Orang-orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi, malaikat-malaikat akan menjaga. 1.000 orang boleh rebah, 10.000 orang boleh rebah, tetapi saya hanya akan menyaksikannya saja dan tidak akan terjangkit. Apa yang terjadi? Setelah saya berdoa, saudara, dokter akhirnya datang kembali untuk mengambil cek darah, mengambil juga ronsen untuk paru-paru saya. Dia berkata begini, Bapak, dia tidak tahu saya pendeta. Dia berkata bahwa jangan takut, jangan khawatir, karena akan diambil cek darah juga ronsen. Kalau seorang pasien semakin khawatir, kalau pasien semakin cemas dan jantung berdebar-debar, maka hasil tes pasti akan menurun. Logikanya menurut dokter, ketika seseorang cemas, khawatir, takut, deg-degan, maka antibodi akan menurun. Karenanya tenang saja, dokter itu berkata. Dalam hati saya berpikir, Pak dokter, coba Anda tahu bahwa pasienmu adalah pendeta. Saya yang khotbahkan kamu, dokter. Tapi hari itu, khotbah dokter tersebut adalah khotbah terbaik untuk saya dan memberikan sebuah dasar yang kuat juga untuk mempercayai doa adalah kuasa yang terbesar. Kalau dokter saja berdoa dan bisa menenangkan diri, pendeta, hamba-hamba Tuhan, dan bahkan anak-anak Tuhan sekalipun harus punya kekuatan iman yang lebih, yang percaya. Katakan yes, amen. Saya tenang, saya tidak khawatir. Saya hanya teks foto saya berada di rumah sakit kepada kerabat-kerabat, tentunya keluarga, suami lagi ya, istri dan juga anak. Lalu saya katakan berdoa, karena saya harus sendirian di ruangan tersebut. Hasil tes datang, Tuhan menyatakan negatif. Semua kadar-kadar darah yang disinyalir merupakan indikator virus corona tidak ada. Dan bahkan ronsen paru-paru tidak ada bercak-bercak yang terlalu mengkhawatirkan, dan tidak ada tanda COVID. Saya boleh pulang, saudara. Dan setelah itu harus cek darah lagi 3 bulan, sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan, dan semua dinyatakan negatif. Saya hampir terkena virus corona, tetapi antibodi di dalam kehidupan dan dalam diri saya lebih besar dan lebih kuat. Dan saya boleh mengalami masa-masa genting menghadapi corona, saudara. Dan Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan membuat saya lepas dari semua jerat musuh. Yang percaya kuasa doa, katakan amin. Itu sebabnya, oh haleluya, saya tidak bisa lebih lagi menekankan ketimbang saya berkata harus jemaat Bindhof memiliki benteng doa. Amen. Mengapa harus kita memiliki benteng doa dan bagaimana caranya? Saya catat yang pertama, kunci kita membangun benteng doa adalah baca firman setiap hari, saudara. Kalau kita mau berdoa, apa yang kita mau doakan? Apakah kita tahu isi hati Tuhan sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan atau tidak? Karenanya baca firman Tuhan. Karena ketika kita membaca 20 menit saja Alkitab setiap hari, dalam 1 tahun, 1 Alkitab bisa kita baca secara keseluruhan. Karenanya ayo, segera baca firman Tuhan. Juga ada teman-teman yang dari Bindhof bisa dikontak untuk ikut program baca Alkitab setiap hari. Ketika kita membaca firman, maka janji Tuhan bisa kita dapatkan. Dan dari janji Tuhan ini, dari perkataan firman inilah yang kita jadikan dasar untuk berdoa. Sehingga benteng kita semakin kuat. Benteng doa kita dasarnya bukanlah confidence, bukanlah keberanian, bukanlah percaya diri, bukanlah suara lantang. Kalau teriak-teriak maka suara didengar. Kalau kita hanya lembut-lembut berdoa, maka Tuhan tidak dengar. Bukan itu, tetapi benteng kita didasarkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, saya catat bahwa kita harus mengucapkan ayat firman ini menjadi doa. Ada sebuah kisah, saudara, yaitu bukankah di dalam
Matius 6 ayat 6 dikatakan begini, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Maksudnya adalah bukan supaya kalau kita doa lipat tangan lalu merem. Tidak ada. Coba cek di Alkitab. Kalau doa harus merem, saudara. Kalau doa harus lipat tangan. Waktu saya di seminari, saudara, saya ada di dalam dorm ataupun asrama, justru tidak ada calon-calon pendeta kalau doa tutup mata. Apalagi waktu makan siang dan makan malam. Kalau tutup mata sedikit, waktu buka, amin, ayam hilang. Waktu lipat tangan tutup mata, tiba-tiba piring yang tadinya ada telur, tiba-tiba tinggal nasi. Telurnya entah kemana. Wah, luar biasa. Tapi ayat ini berkata, tutuplah pintu. Artinya apa? Kusuk dengan Tuhan. Artinya apa? Mendekat dengan Tuhan. Close to God. Tetapi kita punya keberanian yang kuat, dan kita ucapkan setiap firman yang menjadi rema dalam kehidupan kita di dalam doa dengan suara yang lantang. Oh, puji nama Tuhan. Ada seorang ibu bernama Ibu Dewi, saudara, memiliki seorang putri bernama Rahma, dan Rahma sudah menikah dengan suaminya 8 tahun. Mereka menjadi PNS ataupun pegawai negeri, saudara, dan ditempatkan di Swedia di kantor kedutaan besar. Mereka memiliki semua teknologi dokter yang paling canggih di Swedia, tetapi 8 tahun tidak memiliki anak. Kami berdoa bersama. Lalu saya percaya Tuhan menjawab doa. Saya berkata kepada Ibu Dewi, tahun depan dia akan memiliki anak. Dan apa yang terjadi? Tahun depan Ibu Dewi yang tinggal di Indonesia mendapatkan pesan dari Swedia, "Mama, saya positif hamil." Dan dia mendapatkan anak hari ini. Dia sudah beberapa bulan besarnya. Haleluya, Tuhan menjawab doa. Karena itu kunci yang pertama, sekali lagi saya ulang, jadikan firman sebagai dasar. Kunci yang kedua, ucapkan setiap janji firman Tuhan yang kita baca itu, dan kita lesatkan sebagai doa kita yang didengar oleh Tuhan. Dan bukankah Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang artinya ketika firman penuh memenuhi mulut kita dan kita memperkatakannya, kita akan memakan buahnya. Kita akan hidup di dalam firman, dan firman itu kuat di dalam hidup kita, dan kita berjalan sesuai dengan firman-Nya yang percaya. Katakan amen. Kunci yang ketiga, jangan biarkan firman itu menjadi basi. Loh, apa maksudnya pendeta menjadi basi? Maksud saya adalah ketika firman itu hanya engkau dengar tapi tidak engkau lakukan, firman itu menjadi bantet. Firman itu tidak menjadi berkuasa. Tapi saya berdoa pada saat ini, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita hidup dalam firman yang kuat. Dan seperti saya katakan, inilah masa-masa yang sukar. Tetapi ingatlah, ketika kita membangun benteng doa yang dasarnya adalah firman, maka kita akan menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami semua berkat-berkatnya yang melimpah dalam kehidupannya. Karena itu, hari ini pesan firman Tuhan begitu sederhana dan begitu kuat. Bangunlah benteng doa di dalam hidupmu. Pagi hari masuk ke dalam doa dan penyembahan. Malam hari selesaikan malam harimu dengan pembentengan di dalam doa. Dan kau akan menjadi orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa secara fisik. Haleluya. Amen. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindof.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindof@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami, dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.